Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Paviliun bintang jatuh yang sepenuhnya baru. Danau yang sangat jernih berkilau di tengah kota suci Gu. Sinar matahari tersebar menjadi banyak sinar yang menyilaukan. Ci! Riak yang kuat tiba-tiba bergerak di permukaan danau yang tenang saat retakan spasial yang sangat besar perlahan merobek udara. Banyak sosok manusia dengan cepat keluar darinya setelah muncul. Akhirnya, mereka mendarat di tanah, dan dalam sekejap, kota yang agak sunyi itu menjadi hidup kembali. Xiao Yan bergegas keluar dari pintu spasial dan akhirnya muncul di sebuah gedung. Matanya menyapu sekeliling. Tanpa menunggu anggota klan Gu datang dan menerimanya, dia pindah dan terbang menuju gerbang kota-kota suci Gu. Para ahli dari klan Gu bertindak seolah-olah mereka tidak melihatnya. Tak satu pun dari mereka menghentikannya, membiarkannya bergegas ke gerbang kota sebelum akhirnya menghilang dari pandangan mereka. Xiao Yan dengan lancar bergegas keluar dari kota suci Gu. Baru kemudian dia berhenti di udara dan melihat tanaman hijau yang menyebar ke cakrawala. Jantungnya tanpa sadar menghembuskan nafas panjang. Meskipun Gu Realm sangat luas dan memiliki energi yang lebih padat dibandingkan dengan dunia luar, Xiao Yan akhirnya merasa bahwa Central Plains ini memberikan kebebasan yang lebih besar untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Selanjutnya, aku harus segera kembali ke Paviliun Bintang Jatuh. Xiao Yan tidak tinggal lama di tempat ini. Dia mengeluarkan peta untuk mengidentifikasi kemana dia harus pergi. Setelah itu, tubuhnya berubah menjadi cahaya cemerlang yang bergegas ke ufuk utara dengan kecepatan seperti kilat. Hampir menghilang ke cakrawala dalam sekejap mata. Xiao Yan tidak berhenti untuk waktu yang lama selama perjalanan selanjutnya ini. Dengan kecepatan penuhnya dan dengan bantuan beberapa lubang cacing spasial, dia menghabiskan 5 hari atau lebih sebelum mencapai wilayah yang dikendalikan oleh Paviliun Bintang Jatuh. Xiao Yan jelas merasakan bahwa ada lebih banyak aura ahli di sekitarnya setelah memasuki wilayah Paviliun Bintang Jatuh. Beberapa kota penting di sepanjang jalan telah memperoleh 2 hingga 3 Elite Douzons. Ini adalah kekuatan bahkan di dalam wilayah Central Plains. Namun, Xiao Yan jelas mengerti bahwa dengan Yao Lao, papan nama emas yang hebat ini, tidak sulit untuk mengumpulkan para ahli ini untuk membantu mereka. Xiao Yan merasa agak nyaman setelah tidak menemukan adegan kacau di sepanjang jalan. Meskipun pertahanan telah diperkuat, tekanan yang diciptakan oleh pertempuran besar tidak ada. Xiao Yan tidak berhenti sejenak di kota-kota milik Paviliun Bintang Jatuh. Dia bergegas ke Paviliun Bintang Jatuh. Oleh karena itu, dalam setengah hari yang singkat, dia telah mencapai pegunungan Paviliun Bintang Jatuh. Selanjutnya, dia berubah menjadi seberkas cahaya yang menuju ke dunia di mana Paviliun Bintang Jatuh berada. Suasana di alam bintang sangat damai. Meskipun ukuran tempat ini tidak bisa dibandingkan dengan tempat seperti Gu Realm, itu masih bisa dianggap mirip dengan kota. Itu bisa menampung lebih dari 100.000 orang tanpa masalah. Murid-murid Paviliun Bintang Jatuh yang padat sedang berlatih dengan tertib di lapangan yang agak luas. Banyak tangisan kuat berkumpul bersama, muncul seperti guntur yang bergema di sekitar. Alam bintang saat ini tidak diragukan lagi memiliki tampilan baru jika dibandingkan dengan masa lalu. Pegunungan yang awalnya sulit telah dibuka dan sekelompok bangunan telah dibangun di atasnya. Banyak aliran manusia berjalan di sepanjang mereka seperti semut, menyebabkannya tampak sangat hidup. Selain itu, banyak aura yang lebih kuat secara samar-samar dipancarkan dari pegunungan besar di tengah alam bintang, menutupi setiap bagian alam bintang. Alam bintang saat ini benar-benar memiliki perasaan seperti dinding besi. Ci! Sinar cahaya tiba-tiba menyala dan muncul di alam bintang yang damai. Itu disertai dengan momentum yang sangat liar saat terbang dari jauh.
itu menyerbu ke arah gunung di tengah alam bintang. Siapa yang berani membuat masalah di alam bintang? Beberapa tangisan marah tiba-tiba bergema di langit alam bintang saat sinar cahaya muncul. Orang bisa mendengar banyak suara, saat banyak sosok tua muncul di langit. Setelah itu, mereka dengan marah berteriak serempak, "Masih!" Ruang di langit dengan cepat memadat setelah 10 tangisan orang tua yang marah terdengar. Sementara semua orang mengira sosok itu akan berhenti, mereka tercengang melihat bahwa sinar cahaya tidak berhenti dan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Itu menerobos ruang yang dipadatkan tanpa perlawanan di depan banyak mata yang terkejut. Akhirnya, itu muncul di belakang para tetua dengan cara seperti hantu. "Haha, baru setengah tahun sejak aku pergi, tapi pertahanannya sudah seketat ini." Sosok itu berhenti di depan banyak tatapan. Segera, seorang pemuda berjubah hitam dengan rambut hitam perlahan muncul dan tertawa. "Kamu siapa?" Para tetua ini, yang telah berusaha menghentikan sosok itu sebelumnya, mengamati Xiao Yan dengan mata muram. Setelah adegan tadi, mereka tidak lagi berani meremehkan pria berjubah hitam yang sangat muda ini. Selain itu, mereka bisa merasakan tekanan samar yang memancar dari tubuhnya. Tekanan semacam ini adalah sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh segelintir orang di paviliun bintang jatuh. Aktivitas di langit menarik perhatian para murid paviliun bintang jatuh yang berlatih di tanah. Banyak tatapan tertegun menatap Xiao Yan di langit. Mulut mereka tercengang. Itu adalah pertama kalinya mereka menyaksikan 10 tetua tamu tidak mendapatkan keuntungan meskipun telah menyerang pada saat yang sama. Xiao Yan tersenyum dengan cara yang pahit dan tidak berdaya saat melihat mata para tetua yang tidak pasti. Dia baru pergi selama setengah tahun, namun hampir tidak ada yang mengenalinya. "Kepala Paviliun Junior?" Beberapa sosok tua akhirnya bergegas dari gunung utama sementara Xiao Yan merasa tidak berdaya. Mereka awalnya terkejut sebelum berteriak karena kejutan yang menyenangkan. 10 tetua tamu paviliun jatuh dan murid paviliun bintang jatuh yang tak terhitung jumlahnya tercengang ketika mereka mendengar teriakan gembira ini. Mata mereka menatap Xiao Yan dengan tidak percaya. Reputasi Xiao Yan cukup bagus di dalam paviliun bintang jatuh. Tetapi itu hanya sebentar sejak banyak orang datang ke paviliun bintang jatuh. Karenanya, ini adalah pertama kalinya banyak orang melihatnya. Dia sebenarnya adalah kepala paviliun junior paviliun bintang jatuh kita. Hehe, kepala paviliun junior sangat tampan. Berhentilah menjadi anak gila. Bagaimana seseorang seperti kepala paviliun junior menyukai kita? Saya mendengar bahwa kepala paviliun junior juga merupakan juara Pil Gathering. Dia juga seorang elit Douzun. Saya bergabung dengan paviliun bintang jatuh karena dia. Tidak disangka akhirnya saya melihat orang legendaris ini hari ini. Hehe. Sementara banyak percakapan panas bermunculan di bawah, seorang tetua berjubah kuning, yang tampaknya adalah pemimpin kelompok tetua tamu, buru-buru maju dan menyapa Xiao Yan. Meskipun dia lebih tua dari Xiao Yan, orang yang lebih kuat adalah tuannya. Saat ini, pencapaian Xiao Yan dalam setiap aspek jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan tamu tetua. Karenanya, nada suara mereka secara alami sangat sopan. Mereka tidak berani sedikit pun tidak sopan. Elder terlalu sopan. Xiao Yan tersenyum tipis. Setelah itu, matanya menyapu sekelilingnya sebelum kekaguman muncul di dalamnya. Paviliun bintang jatuh telah mengalami perubahan drastis selama setengah tahun yang singkat ini. Dengan begitu banyak ahli yang menjaganya, kemungkinan bahkan klan Hun tidak akan berani menyerang dengan mudah. Dari aura yang bisa dia rasakan di permukaan, kekuatan paviliun bintang jatuh saat ini tidak lebih lemah dari sekte langit yang mendalam atau sekte bunga. Selain itu, paviliun bintang jatuh bahkan mungkin telah melampaui mereka. Haha, kamu akhirnya kembali. Ruang di belakang Xiao Yan berfluktuasi saat matanya menyapu alam bintang.
sosok tua perlahan muncul. Sosok itu secara mengejutkan adalah Yao Lao. Guru. Xiao Yan buru-buru membungkuk dan dengan hormat menyapa Yao Lao. Salam kepala paviliun. Para tetua tamu di samping juga dengan hormat menyapa Yao Lao ketika dia muncul. Yao Lao jarang menampakkan dirinya, jadi Yao Lao adalah eksistensi misterius di mata tetua tamu ini. Tidak disangka bahwa dia secara pribadi akan datang dan menerima kepala paviliun junior ini saat dia muncul. Kamu menjadi agak beradab setelah perjalanan ke alam Gu. Yao Lao tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia melambaikan tangannya pada tamu tetua. Setelah itu, dia menyapu Xiao Yan dan beberapa kepuasan muncul di dalamnya. Dia berkata, tidak buruk, dalam waktu setengah tahun, Anda telah maju menjadi bintang 8 Douzun dari bintang 5 Douzun. Sepertinya Anda memperoleh banyak hal dari perjalanan ini. Beberapa keterkejutan muncul di mata para tetua tamu itu ketika mereka mendengar pujian Yao Lao. Orang ini memang layak menjadi kepala paviliun junior. Peningkatan seperti itu benar-benar terlalu menakutkan. Xiao Yan tersenyum. Dengan kekuatan Yao Lao, dia secara alami dapat melihat melalui Xiao Yan, yang kemudian mengangguk sebagai jawaban. Ayo pergi. Kami akan turun dulu. Aku telah menunggu lama untuk kepulanganmu. Yao Lao berbicara sambil tersenyum. Iya. Xiao Yan mengangguk. Matanya menyapu sekelilingnya sebelum dia mengerutkan kening. Dia dengan lembut bertanya, Guru, apakah dokter peri kecil dan yang lainnya belum kembali? Mereka telah kembali, tapi mereka pergi lagi, jawab Yao Lao. Kiri? Di mana? Xiao Yan bertanya dengan suara kaget. Ini juga alasan saya telah menunggu Anda. Kami menerima berita segera setelah Anda memasuki makam surgawi. Setelah itu, saya meminta dokter peri kecil dan yang lainnya untuk segera kembali. Setelah itu, mereka bergegas ke Kekaisaran Majia. Kekaisaran Majia. Nama akrab itu menyebabkan Xiao Yan merasa tercengang. Namun, itu hanya berlangsung sesaat sebelum wajahnya mengalami perubahan drastis. Sesuatu terjadi pada aliansi Yan. Kekaisaran MAMA? Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.